Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Dina Putri, NPM 19640214. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil di Universitas Islam Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Peraturan Perundang-undangan K3. Peraturan Perundang-undangan K3, kesehatan dan keselamatan kerja atau yang disingkat dalam K3 merupakan elemen penting yang harus disediakan perusahaan untuk melindungi pekerjanya. Atas dasar itulah kemudian penerapan K3 ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan dan penerapan keselamatan dan kesejahteraan kerja K3 mengacu kepada Veilig Heights Reglement tahun 1919 yang kemudian direvisi ke dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai pekerja. Dengan demikian, penyusunan undang-undang ini membuat berbagai ketentuan umum terhadap keselamatan kerja sesuai dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan industrial. Jika dikelompokkan, standarisasi dan penerapan K3 memiliki beberapa dasar hukum yang kuat. Untuk itu, mau tidak mau, suka tidak suka, keselamatan dan kesehatan kerja haruslah menjadi perhatian bagi setiap perusahaan, pemerintah, dan para pekerja. Adapun dasar hukum pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja jika diturutkan dari yang tertinggi adalah sebagai berikut. 1. Undang-undang atau UU, yakni undang-undang yang mengatur mengenai K3 yang meliputi tempat kerja, hak dan kewajiban pekerja, serta kewajiban pimpinan tempat kerja. Produk hukum yang mengatur tentang K3 diantaranya adalah UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Kedua, peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah yakni mengatur mengenai K3 yang meliputi izin, pemakaian zat radioaktif atau radiasi lainnya, keselamatan kerja terhadap dan pengangkutan zat radioaktif. Ketiga, keputusan presiden atau Kepres. Keputusan presiden yakni mengatur aspek K3 meliputi penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Keempat, peraturan dari Departemen Tenaga Kerja atau Kepmenaker, yakni peraturan tentang K3 terhadap syarat-syarat keselamatan kerja yang meliputi syarat-syarat K3 untuk penggunaan lift, konstruksi bangunan, listrik, pemasangan alat APAR atau pemadam api ringan, serta instalasi penyalur petir. Peraturan dan perundangan K3 berkaitan dengan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun dasar hukum dan perundangan yang mengatur penerapan K3 diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban pengurus serta kewajiban dan hak pekerja. Adapun hak dan kewajiban masing-masing yakni 1. Kewajiban pengurus atau pimpinan tempat kerja diantaranya adalah sebagai berikut. Kedua, mencegah serta mengendalikan timbul atau menyebarkan bahaya yang disebabkan oleh suhu, debu, kelembapan, kotoran, uap, asap, gas, cuaca, hembusan angin, radiasi, sinar, getaran, dan suara. Ketiga, mencegah serta mengurangi terjadinya bahaya ledakan. Keempat, mengamankan serta memperlancar dalam pengangkutan orang, barang, tanaman, ataupun binatang. Kelima, mencegah, mengurangi, serta memadamkan kebakaran yang terjadi. Keenam, mendapatkan penerangan yang cukup serta sesuai. Ketujuh, mencegah terjadinya aliran listrik berbahaya. Kesembilan, membuat tanda-tanda sign pada lokasi proyek supaya pekerja dapat selalu waspada. Kesepuluh, menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup. Ke-11, memberi pertolongan ketika terjadi kecelakaan. 12, memberi kesempatan untuk menyelamatkan diri apabila terjadi kebakaran maupun kejadian berbahaya lainnya. 13, menciptakan kerahasiaan antara pekerja dengan lingkungan, alat kerja, serta cara dan proses kerja. 14, mencegah serta mengendalikan munculnya penyakit yang diakibatkan oleh kerja, baik itu berupa keracunan, psikis, infeksi, ataupun penularan. Menyediakan alat-alat yang digunakan untuk melindungi pekerja. 15, menyediakan alat-alat yang digunakan untuk melindungi pekerja. 16, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. 17, mengamankan serta memelihara berbagai jenis bangunan. 18, mengamankan serta memperlancar pekerjaan dalam hal bongkar muat, penyimpanan, dan perlakuan barang. 19, menyesuaikan serta menyempurnakan pengamanan terhadap pekerjaan yang berbahaya supaya dapat meminimalisir
minimalisir terjadinya kecelakaan. 20. Melaksanakan pemeriksaan kondisi mental, kesehatan badan, serta kemampuan fisik pekerja baru yang akan diterima oleh perusahaan atau yang akan dipindah kerjakan, yakni sesuai pada sifat pekerjaan yang akan diampu oleh pekerja. Dalam hal ini, pemeriksaan dilakukan secara berkala. Kedua, Undang-Undang RI Nomor 23 Pasal 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam peraturan dan perundangan ketiga ini meliputi tentang kesehatan kerja diselenggarakan dengan tujuan supaya semua pekerja sehat sehingga tak membahayakan dirinya sendiri serta masyarakat yang ada di sekelilingnya. Dengan begitu, produktivitas kerja yang diperoleh dapat optimal sejalan terhadap program perlindungan pekerja yang dituju. Kesehatan kerja yakni meliputi pencegahan penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, pelayanan kesehatan kerja, serta syarat kesehatan kerja. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. Perlu digarisbawahi bahwa ketentuan tentang kesehatan kerja ini telah ditetapkan sesuai peraturan pemerintah. Jika terjadi penyelenggaraan, maksud saya jika terjadi pelanggaran dan tidak dipenuhi oleh perusahaan akan mendapatkan ancaman, hukuman pidana atau kurungan selama 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 juta. Kemudian ini untuk daftar pustaka. Yang pertama Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua Himpunan Peraturan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 RI versi 01 diterbitkan oleh portal k3.com tahun 2015. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.